Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TK PS3, saya akan membahas soal dan penyelesaian fungsi gelombang. Kita tahu fungsi gelombang menyimpan semua informasi sistem. Maksudnya, jika kita ingin mengetahui energi, momentum sudut, momentum linearnya, spin dari sistem, maka kita harus mengeksplorasi itu dari fungsi gelombang. Nah, untuk itu beberapa hal yang akan kita lihat, apa kuantitas yang dimaksud. Nah, kita lihat dua soal yang akan kita bahas. Tetapi sebelumnya kita sambut terlebih dulu tahun 2025 sebagai tahun internasional sains dan teknologi kuantum. Itu yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, kita mulai. Soal nomor 1. Fungsi gelombang sistem partikel diberikan oleh bentuk ini. Nah, tentukan A. Konstanta normalisasi N. B. Posisi paling sering partikel berada. C. Posisi rata partikel. D. Probabilitas partikel berada di sebelah kiri L. Nah, ini contoh 4 soal. Sebenarnya masih ada beberapa soal lagi. Oke, kita lihat 4 soal ini. Penyelesaian untuk pembahasan lebih rinci dari sisi teorinya, silakan lihat di video TK 9. Mari kita mulai. Karena fungsi Vx itu real, maka definisi dari perkalian skalar atau perkalian dalam integral P kompleks konjugat P dx itu sama dengan 1. Karena real, maka P kompleks P itu sama dengan P kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusi, kita peroleh bentuk seperti ini. Kita uraikan saja bentuk eksplisitnya seperti ini. Dan integralnya relatif sederhana. Kemudian kita substitusi batas atas dan batas bawah. Batas atasnya menghasilkan 0 karena eksponensial negatif tak hingga. Nah, kemudian batas bawahnya ya eksponensial pangkat 0 itu menghasilkan kuantitas 1, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Dan ini sama dengan N kuadrat L per 12. Sehingga N-nya adalah akar 12 per L. Jadi fungsi gelombangnya setelah kita substitusi konstanta normalisasinya itu berbentuk seperti ini. Dan supaya kita dapat gambaran tentang fungsi ini, mari kita lihat grafiknya. Nah, jadi fungsi ini yang fungsi naik dan kemudian turun secara eksponensial, ya. Nah, karena fungsi ini mempunyai nilai maksimum, jadi disinilah rata-rata partikel itu sering ditemukan, yaitu ketika fungsi Px-nya itu adalah maksimum, dan itu dapat diperoleh dari turunan pertama yang sama dengan 0, ya. Nah, karena fungsinya tadi positif, naik sampai puncak dan turun, maka maksimum
modulus absolut kuadrat Px itu ya sama dengan maksimumnya di Px itu sendiri. Nah, dengan demikian, mari kita turunkan itu sama dengan 0. Jadi turunannya akan sama dengan ini. Nah, jadi ini akan sama dengan 0 di Xm, X maksimum, ya. Nah, dengan kata lain, X ini diperoleh bentuk seperti ini. Nah, sehingga Xm itu sama dengan L ln 2, ya. Dan nilai fungsi pada Xm ini itu adalah setengah akar 3 per L, ya. Nah, jadi itu partikel yang paling sering kita temukan ya, kalau kita pasang detektor di semua X. Selanjutnya, posisi rata partikel itu didefinisikan seperti ini, ya. Nah, dan ini kemudian ya kita proses secara langsung, straightforward, begitu. Nah, integralnya tadi sudah kita peroleh. Jadi setelah nah ini kita lakukan integral by part. Nah, kita dapatkan bentuk ini, ya. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, ini yang suku pertama itu sama dengan 0, ya, batas atas itu disebabkan oleh eksponensial negatif tak hingga, batas bawah karena di suku depannya itu ada X sama dengan 0. Jadi suku pertama ini adalah 0. Nah, jadi efektif suku kedua, nah kita integralkan seperti tadi. Nah, kita peroleh, ya. Nah, batas atas menghasilkan 0, sekarang hanya batas bawah yang memberikan nilai, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka kita dapatkan hasil akhirnya. Nah, dengan demikian rata-rata X-nya itu adalah 13 per 12 L. Ya. Nah, selanjutnya probabilitas partikel berada di sebelah kiri L. Nah, secara matematik, ya, itulah P X kurang dari L, jadi integral ini dari 0 sampai L, ya. Nah, integralnya sudah kita lakukan. Sekarang kita tinggal mengganti batas atas, ya. Nah, jadi batas atasnya itu seperti suku sebelah kiri, batas bawahnya seperti terdahulu, ya, itu sama dengan 1/12, ya, L. Nah, dengan demikian hasilnya itu sama dengan ini, ya. Nah, kalau kita evaluasi lebih lengkap, maka hasilnya jelas kurang dari 1. Nah, inilah 4 masalah, ya, contoh 4 masalah dari fungsi gelombang. Nah, masalah yang lain kita lihat, ya, di soal nomor 2 ini, ya, dengan fungsi Vx seperti ini. Pertama, tentukan konstanta normalisasi. Ke B, posisi partikel paling sering ditemukan. C, posisi rata partikel. Kemudian D, simpangan X. Dan E, simpangan P, delta P, ya. Nah, konstanta normalisasi seperti tadi, ya, kita hitung integralnya langsung. Nah, integral ini seperti penyelesaian soal pertama tadi dapat diselesaikan dengan integral by part, yes, dan silakan dilanjutkan. Tetapi pada contoh ini saya akan menggunakan cara lain, ya.
yaitu bentuk integral ini saya nyatakan dalam turunan terhadap A, ya. Jadi X kuadratnya itu bisa diperoleh dari eksponensial min AX diturunkan 2 kali terhadap A, ya. Nah, karena integral yang terhadap X, maka turunannya dapat dikeluarkan dari tanda integral. Nah, integralnya itu sederhana, ya, seperti ini, dan batas atasnya memberi nilai 0, ya, batas bawahnya memberi min 1/A, ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau diturunkan, maka ini akan sama dengan 2A pangkat 3. Dan A itu adalah 2/L. Karena itu, ya, hasilnya adalah N kuadrat L pangkat 3/4, ya. Sehingga N-nya adalah 2/L akar L. Nah, substitusi konstanta normalisasi ini sehingga fungsinya menjadi seperti ini, dan grafiknya, nah, itu mirip, ya, dengan grafik yang pertama tadi, hanya berbeda di nilai X maksimumnya, ya. Nah, mari kita lihat di mana X maksimumnya itu. Nah, sama seperti kasus pertama tadi, ya, karena fungsinya naik dan kemudian turun, maka maksimum modulus absolut kuadratnya itu sama dengan modulus sama dengan maksimum di fungsi itu sendiri. Karena itu kita proses, ya, turunan dari fungsi. Nah, kita peroleh bentuk seperti ini, dan ini harus sama dengan 0, maka itu terjadi pada XM sama dengan L, ya. Nah, sehingga nilai PL-nya, ya, itu akan sama dengan 2/E akar L, ya. Nah, itu maksimum fungsi, ya, di X sama dengan L. Selanjutnya, posisi rata partikel kita hitung secara langsung, ya. Nah, lagi-lagi nih, ya, ini X pangkat 3, jadi kita turunkan 3 kali, tapi kita kalikan minus, sebab kalau kita turunkan 3 kali, itu hasilnya adalah min X pangkat 3, ya, sedangkan fungsinya adalah X pangkat 3. Jadi, kita kalikan minus, dan kemudian kita keluarkan, dan integral eksponensial min AX tadi adalah 1/A, ya, dengan batas integral 0 dan tak hingga. Nah, dengan demikian, ya, turunannya itu ya, seperti ini, dan kemudian kita buka bahwa A itu adalah 2/L, sehingga kita dapatkan bahwa rata-rata partikelnya itu adalah rata-rata posisinya adalah 3L/2, ya. Tuh. Nah, maka simpangan delta X-nya, ya, kita hitung terlebih dulu rata-rata X kuadrat dengan cara yang serupa tadi. Kita turunkan 4 kali, diperoleh 1/A pangkat 5, jadi hasilnya adalah 3L kuadrat. Nah, dengan demikian delta X-nya, ya, sesuai dengan definisi root mean square, maka ini akan menjadi akar 3L/2, ya. Nah, ini delta X-nya. Nah, selanjutnya simpangan delta P. Kita hitung rata momentum P, jadi kita turunkan, bentuknya seperti ini. Nah, ini kemudian dapat kita hitung dengan sangat sederhana, ya. Nah, jadi ini, nah, jadi kita dapatkan, nah, jadi 1/4 dikurangi 2/8 itu tidak lain sama dengan 0, ya. Jadi
rata-rata momentumnya sama dengan 0. Nah, sedangkan rata-rata momentum kuadrat, jadi kita turunkan fungsinya itu 2 kali, ya. Nah, kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, integralnya serupa seperti tadi, kita lakukan dengan cara menurunkan terhadap A, ya, kita peroleh. Nah, ini, ya. Jadi hasilnya adalah min H coret kuadrat 4 per L kuadrat seperempat dikurangi setengah, ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, dengan demikian, ya, delta P-nya root min square ini. Jadi ini akan kita peroleh H coret per L, ya. Nah, karena kita sudah dapat delta X dan delta P-nya, maka ketakpastian Heisenberg dari partikel dengan fungsi gelombang yang kita sebutkan tadi adalah akar 3 H coret per 2. Sehingga lebih besar dari H coret per 2. Jadi seperti yang disebutkan oleh prinsip ketakpastian Heisenberg. Itulah 2 soal tentang fungsi gelombang yang mewakili masalah-masalah yang digali dari fungsi gelombang. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di edisi berikutnya. Salam.